Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Yulia Sari ingin berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar yang saya dapatkan pada seri pelatihan platform Merdeka Mengajar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita memahami peran kita sebagai guru dalam Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak guru yang hebat, sebagai pendidik tentu kita harus mampu mengenali peserta didik kita. Namun sebelumnya kita harus mampu mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus bisa memaknai diri kita sebagai pribadi yang harus terus belajar. Pendidik butuh terus belajar agar dapat menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka, yakni manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Guru adalah pembentuk kebudayaan di masa depan. Hal sekecil apapun yang kita ajarkan kepada siswa kita, kelak itulah yang akan membawa dampak perubahan pada kebudayaan di masa depan. Oleh karena itu, guru harus mengerti perannya dan menyelaraskan perannya yang relevan sesuai dengan konteks murid di zaman mereka. Guru yang mengerti perannya adalah mereka yang mampu membuat murid menjadi mandiri, tertarik untuk terus belajar, bertutur kata yang lembut dan sopan, mendengarkan pendapat murid, dan mampu menciptakan rasa takjub dan kasmaran pada diri murid untuk terus belajar, serta selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Sebagai pendidik, kita perlu menyadari bahwa murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat uniknya masing-masing untuk mereka hidup dan tumbuh. Mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak atas hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar murid dapat memperbaiki perilakunya dan mencapai kekuatan kodrat dengan sebaik-baiknya. Hal ini bisa kita ibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Ikhtiar apapun yang dilakukan petani, tanaman padi yang ditanam tidak akan pernah bisa tumbuh untuk menjadi tanaman jagung. Yang bisa petani lakukan hanyalah merawat padi dengan sebaik mungkin dengan berbagai daya upaya agar padi tumbuh menjadi tanaman padi yang paling berkualitas. Bapak dan Ibu guru, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang hanya memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir murid, mengembangkan kecerdasan batin murid, hingga pada akhirnya murid dapat mencapai keselarasan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa mendidik dan mengajar adalah dua hal yang berbeda, dan kita harus melakukan keduanya sekaligus dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu guru, dalam mendidik dan mengajar, kita seharusnya meninggalkan metode-metode pengajaran seperti di zaman kolonial, yang tidak berpihak pada murid, bahkan sampai membuat sanksi fisik bagi murid. Dalam mendidik dan mengajar, kita harusnya bisa menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis, yang terbukti masih relevan hingga masa kini dan akan mampu mengantarkan murid untuk siap mengisi di zamannya kelak. Sistem itu dikenal dengan sistem Among dengan slogannya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Ing Madya Bangun Karso, artinya seorang guru haruslah bisa membangkitkan semangat pada diri murid. Dan Tutwuri Handayani, yaitu seorang guru harus memberi dorongan pada murid dan membuat murid mandiri.
Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Kita tahu bahwa pendidikan terus bergerak dinamis menyesuaikan keadaan zaman yang bergerak begitu cepat. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah kodrat dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Contohnya, murid yang tinggal di perkotaan berarti memiliki kodrat alam perkotaan. Sehubungan dengan itu, maka pembelajaran yang guru berikan sebaiknya mampu mendekatkan murid dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan malah menjauhkannya. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Sebagai guru, kita harus bergegas beradaptasi dengan kodrat zaman murid agar dapat membantu mereka untuk mencapai selamat dan bahagia. Pendidik yang bergerak dinamis menyesuaikan kondisi zaman dapat mengadopsi asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris, yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita harus menyadari bahwa pendidik tidak hanya cukup menuntun murid dalam hal kecakapan kognitif saja, melainkan kita juga harus menuntun murid untuk menumbuhkan budi pekerti di dalam dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Sebagai pendidik, kita perlu memahami kodrat itu dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti murid dengan berbagai tuntunan dalam berbagai kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kebiasaan di sekolah. Sebagai pendidik, kita dapat membantu murid untuk menguasai diri secara kuat sehingga dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik melalui kecerdasan intelligible atau budi pekerti. Sebagaimana teori konvergensi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti atau maknanya, maka tugas pendidikan adalah memperjelas atau menebalkannya dengan tuntutan terbaik, yakni dengan melatih kecerdasan budi pekerti pada murid kita. Bapak dan Ibu guru yang istimewa, kita perlu menyadari bahwa pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, seharusnya kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan juga memberikan fungsi dan pemahaman untuk kegunaan dalam kehidupan peserta didik kita. Guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan zamannya. Seperti saat ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu, peran guru adalah menjadi fasilitator pembelajaran yang menghubungkan murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu, pendidik dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Nah, baik Bapak Ibu guru, demikianlah pemaparan dari saya tentang penyebaran pemahaman peran guru dalam Merdeka Belajar. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari bersama-sama menjalankan peran guru dalam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.